Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di channel Santremole. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Suara deru angin malam menyapu jalanan kecil di desa Jatiroto. Di dalam sebuah rumah kayu sederhana, Dina, seorang gadis 24 tahun, menatap kosong ke langit-langit rumah. Di tangannya tergenggam selembar surat tagihan utang keluarganya yang menumpuk. Ibunya yang sakit-sakitan terbatuk pelan di sudut ruangan, sementara adik-adiknya mencoba menghangatkan badan dengan selimut tipis yang sudah robek di beberapa bagian. Pekerjaannya di Malaysia sebagai buruh pabrik beberapa bulan lalu hanya menghasilkan cukup untuk bertahan hidup. Kini, dia sudah kembali ke kampung, tapi hanya membawa tangan kosong. Saat semua pintu harapan tertutup, tiba-tiba seorang lelaki berjas hitam datang ke desa mereka. Namanya Pak Harun, katanya dari agensi kerja luar negeri. "Kerja gampang kok, Neng," kata Pak Harun sambil menyodorkan brosur. "Cuma jaga orang sakit. Gajinya 200 juta. Cuma 6 bulan kerja di Kamboja." Dina memandang brosur itu ragu. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Tapi melihat ibunya yang terbatuk keras, dan adik-adiknya yang kelaparan, membuat hatinya bergetar. Ia tahu, ia harus mengambil risiko ini. Beberapa hari kemudian, dengan hanya membawa satu ransel kecil, Dina sudah berada dalam perjalanan panjang, melewati pelabuhan, lalu berdesakan di kapal kayu yang membawa mereka melewati lautan gelap menuju negeri asing yang belum pernah ia dengar, Kamboja. Di perbatasan, Dina dan beberapa orang lain dikumpulkan di sebuah gudang tua. Wajah-wajah asing menatap mereka dingin. Tak ada senyuman. Hanya suara sepatu yang menyeret di lantai beton. Seorang pria bertubuh tinggi mendekati Dina. "Kamu, ikut saya," katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Dina mengikuti pria itu tanpa berani bertanya. Mobil tua berwarna hitam membawanya menembus hutan-hutan sunyi, melewati desa-desa kecil yang tak pernah tercatat di peta. Semakin jauh, semakin sunyi. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak seperti sisa kejayaan masa lalu. Ket dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan taman depannya penuh tanaman liar menjalar. Pintu kayu tua itu dibuka perlahan. Bau apak dan aroma kayu lapuk langsung memenuhi hidung Dina. "Ini tempatmu kerja. Rawat majikan baik-baik. Kalau kabur, jangan harap bisa pulang," bisik pria itu dingin sebelum meninggalkan Dina sendirian. Dengan jantung berdegup keras, Dina melangkah masuk. Lorong panjang menyambutnya. Dindingnya penuh lukisan kuno, sebagian besar bergambar wanita berwajah muram. Cahaya lampu redup membuat bayang-bayang menari di dinding. Di ujung lorong, sebuah pintu ganda terbuka. Seorang wanita paruh baya terbaring di ranjang besar. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. Hanya matanya yang bergerak, menatap Dina dalam-dalam, seolah hendak berbicara namun tak mampu. Dina mendekat perlahan. "Selamat malam, Madam," sapanya pelan. Wanita itu hanya meneteskan air mata. Satu-satunya tanda bahwa ia masih hidup. Malam pertama Dina di rumah itu penuh kegelisahan. Angin menerpa jendela dengan suara menderu. Kadang-kadang, dari kamar Madam Sophi, terdengar isak tangis yang dalam. Dina berkali-kali bangun, memeriksa. Namun Madam hanya terbaring diam, menatap langit-langit. Pagi hari, Dina membersihkan kamar, mengganti sprei, dan memberi makan Madam Sophi. Setiap gerakan terasa berat, bukan karena pekerjaan itu sendiri, tetapi karena atmosfer rumah itu yang membuat punggungnya selalu terasa merinding. Suatu sore, saat sedang membersihkan lemari tua di sudut kamar Madam, Dina menemukan sesuatu. Sebuah buku lusuh dengan sampul kulit retak. Saat membukanya, di sela-sela halaman, jatuh selembar kertas. Tulisan tangan tergesa-gesa di atasnya berbunyi, "Tolong aku. Jangan percaya siapapun. Jangan tinggalkan aku sendirian." Jantung Dina serasa berhenti berdetak. Ia memandang sekeliling,
merasa ada sesuatu, atau seseorang, mengintainya. Ia melipat kertas itu cepat-cepat dan menyelipkannya ke sakunya. Sejak saat itu, segala sesuatu di rumah itu terasa berubah. Pintu kamar terbuka sendiri di malam hari. Lukisan-lukisan di lorong seolah mengawasinya. Dan Madame Sophie mulai berusaha berbicara. Suara seraknya hampir tak terdengar. Tapi Dina menangkap satu kata. Selamatkan. Dina tahu, dia tidak hanya datang ke Kamboja untuk bekerja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya sedang menunggunya. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Ia sudah berada terlalu dalam. Dan satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam ketiga di rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dina duduk di sudut kamarnya, memandangi secari kertas lusuh yang ditemukannya siang tadi. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menghantui pikirannya. Tolong aku. Jangan percaya siapapun. Pukul 2 dini hari. Suara berdecit terdengar dari lorong. Dina menahan napas. Perlahan ia membuka pintu kamarnya, mengintip keluar. Di ujung lorong, pintu kamar Madame Sophie terbuka setengah. Cahaya redup dari dalam bergetar seperti lilin tertiup angin. Dengan langkah pelan, Dina berjalan ke arah kamar itu. Detak jantungnya berdentam keras di telinga. Saat ia mengintip ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Madame Sophie berdiri. Tubuh yang lumpuh itu, entah bagaimana, kini berdiri mematung di tengah ruangan. Matanya kosong, tangannya terulur ke arah jendela. Dina mundur satu langkah tanpa sadar, membuat lantai kayu berderit pelan. Madame Sophie langsung menoleh. Dalam sekejap, tubuhnya ambruk ke lantai. Dina berlari menghampiri, gemetar ketakutan. Ia mengangkat tubuh Madame Sophie kembali ke ranjang dengan susah payah. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kepanikan. Bibirnya bergerak-gerak mencoba mengucapkan sesuatu. Dina mendekatkan telinganya. Lari sebelum terlambat. Bisik Madame Sophie dengan suara patah-patah. Sebelum Dina sempat bertanya lebih lanjut, langkah kaki berat terdengar mendekat dari lorong. Dina buru-buru menyelimuti Madame Sophie dan berpura-pura membersihkan meja di sebelah ranjang. Seorang wanita tua berwajah galak muncul di pintu. Namanya Bunari, kepala rumah tangga yang jarang berbicara namun selalu mengawasi Dina dengan mata tajam. Sudah malam. Jangan berkeliaran, katanya dingin. Dina menunduk dan bergumam meminta maaf. Bunari berdiri beberapa detik, seolah mencoba membaca pikiran Dina, sebelum akhirnya berbalik dan pergi, membiarkan suasana kembali tenggelam dalam keheningan. Keesokan harinya, saat membersihkan ruang makan besar di lantai bawah, Dina menemukan sesuatu lagi. Di balik sebuah lukisan besar bergambar wanita berpakaian tradisional Kamboja, ada sebuah lubang kecil di dinding. Dina mengintip ke dalam. Ruangan tersembunyi. Gelap. Namun di sana, Dina melihat sekilas tumpukan koper, paspor, dan foto-foto perempuan Indonesia. Beberapa wajah di foto-foto itu tampak familiar, seperti wanita-wanita yang pernah Dina lihat sekilas di gudang perbatasan waktu itu. Dina mundur, menahan napas. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Di tengah kebingungannya, ia merasa seseorang memperhatikannya. Saat ia menoleh, Bunari berdiri beberapa meter di belakangnya. Kalau kau ingin tetap hidup, jangan pernah lihat-lihat barang yang bukan urusanmu, kata Bunari dengan suara berat. Dina hanya mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Malam itu, Dina memberanikan diri berbicara lebih banyak kepada Madame Sophie. Dengan bantuan papan tulis kecil yang ia temukan di dapur, ia menuliskan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Siapa Madame sebenarnya? Madame Sophie dengan tangan gemetar menulis jawaban. Aku Dina juga. Aku orang Indonesia. Air mata Dina menetes tanpa sadar. Kenapa Madame di sini? Madame menulis lagi dengan susah payah. Dijual. Dijebak. Tidak bisa pulang. Dina menggigil. Ia bertanya lagi. Aku bisa bantu apa? Madame Sophie menatapnya lama. Lalu dengan sisa tenaga, ia menggambar simbol di papan, sebuah peta sederhana,
rumah besar ini, dan jalur kecil di belakang, menuju hutan. Larikan aku, tulis Madam Sophie di bawah gambar itu. Dina menatap peta itu dengan napas berat. Ia sadar, jika ketahuan, nyawanya bisa melayang di negeri asing ini. Namun saat ia melihat ke arah Madam Sophie, melihat air mata yang terus mengalir di pipi wanita itu, ia tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Malam itu, rencana besar mulai disusun. Tapi mereka hanya punya satu kesempatan. Dan jika gagal, mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Seiring waktu, Dina mulai memperhatikan pola jadwal orang-orang di rumah itu. Ada 3 penjaga. 2 bergantian jaga di malam hari. 1 selalu tidur di dekat pintu utama. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui jalur belakang, menembus hutan lebat, dan mencapai jalan raya sejauh 3 kilometer. Dina tahu, ia harus kuat, ia harus cepat, dan yang paling penting, ia harus membawa Madam Sophie yang bahkan tidak bisa berjalan. Waktu terus berdetak. Malam pelarian itu semakin dekat. Dan Dina bertaruh seluruh hidupnya pada satu kesempatan yang hampir mustahil. Malam itu turun dengan sunyi yang mencekam. Hujan rintik-rintik membasahi tanah, menciptakan aroma basah yang pekat di udara. Dina mengenakan pakaian serba hitam, membalut tubuh Madam Sophie dengan selimut tebal, dan menyiapkan kursi roda yang sudah ia sembunyikan di balik lemari tua. Pukul 2 dini hari. Saat para penjaga sedang bergantian tidur, Dina mendorong perlahan kursi roda menuju lorong gelap. Roda kayu berdecit pelan di lantai papan tua. Setiap bunyi kecil terasa seperti ledakan di telinganya. Saat melewati ruang makan besar, Dina menahan napas. Salah satu penjaga tidur di kursi dekat pintu utama. Dengkurannya berat, namun Dina tahu ia bisa terbangun kapan saja. Dina mengarahkan jalannya ke pintu belakang, seperti yang tergambar di peta buatan Madam Sophie. Namun saat ia hampir mencapai pintu belakang, tiba-tiba sebuah suara menggelegar. "Mau kemana?" Bunari muncul dari balik tirai gelap. Wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. Tanpa berpikir, Dina mendorong kursi roda sekuat tenaga ke arah pintu. Tubuh Madam Sophie terguncang, tapi Dina tidak punya pilihan lain. Bunari berteriak memanggil penjaga lain. Dina berlari, mendorong Madam Sophie melintasi halaman belakang yang licin karena hujan. Lampu-lampu dari rumah mulai menyala satu persatu. Suara anjing menggonggong menggelegar di kejauhan. Saat hampir mencapai pagar belakang, seorang pria bertubuh besar menghadangnya dengan tongkat kayu. Dina menggertakkan giginya, mencari batu di tanah, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke arah pria itu. Prang! Batu itu mengenai kepala pria tersebut. Ia terhuyung. Dina menerobos pagar kayu yang sudah lapuk, meluncur masuk ke dalam hutan lebat di belakang rumah. Di dalam hutan, gelap total. Cabang-cabang pohon menampar wajahnya. Tanah becek membuat roda kursi sulit bergerak. Dina mengangkat kursi roda separuh, menyeret Madam Sophie di medan yang hampir mustahil dilalui. Di belakangnya, suara langkah kaki dan teriakan dalam bahasa Kamboja mendekat cepat. Dina tidak menyerah. Ia terus berlari, menyeret, mengangkat, mendorong. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia melihat cahaya, jalan raya. Dengan sisa tenaga terakhir, Dina berteriak meminta bantuan. Sebuah truk tua melaju lambat di jalan itu. Sopirnya, seorang pria tua berhenti. Wajahnya bingung melihat 2 sosok perempuan compang-camping keluar dari hutan. "Help! Help! Police! Embassy!" Dina berteriak. Tanpa banyak bicara, sopir itu membuka pintu truk. Dina mengangkat Madam Sophie masuk. Lalu mereka meluncur pergi meninggalkan kejaran para penjaga yang hanya bisa menggeram marah di tepi jalan. Di Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh, Dina menceritakan semuanya. Para pejabat kedutaan tampak pucat mendengar kisahnya. Mereka berkata ini bukan pertama kalinya TKI hilang di Kamboja. Namun bukti konkret baru bisa didapatkan dari Dina dan Madam Sophie. Madam Sophie akhirnya mengungkap identitas aslinya. Namanya sebenarnya adalah Siti Rohana, asal Medan. Belasan tahun lalu, ia dijual sebagai pengantin paksa oleh sindikat perdagangan manusia. Setelah mencoba kabur,
Kakinya dihancurkan dan ia dipaksa hidup sebagai harta di rumah itu. Air mata mengalir di mata Dina mendengar kisah itu. Ia memeluk Madam Sophi erat. Seminggu kemudian, berita tentang penyelamatan mereka menjadi viral di media lokal dan Indonesia. Pemerintah Kamboja menggerebek rumah tempat mereka ditahan, menemukan lebih banyak korban lain yang berhasil diselamatkan. Sebagai bentuk penghargaan, kedutaan dan organisasi kemanusiaan memberikan Dina hadiah, uang 200 juta rupiah yang awalnya dijanjikan untuk merawat Madam, kini benar-benar diberikan untuk membangun hidup baru. Dina pulang ke Indonesia dengan pahlawan. Di bandara, keluarganya menyambutnya dengan tangis bahagia. Ibunya, yang kini mendapat perawatan medis berkat bantuan Dina, memeluknya erat. Sementara itu, Madam Sophi, Siti Rohana, memulai hidup baru di Indonesia, membuka usaha kecil bersama Dina, membantu para mantan TKI yang pernah terjebak dalam perdagangan manusia. Hidup mereka memang pernah dibawa ke tempat tergelap. Tapi kini, mereka telah bebas. Dan cahaya itu, akhirnya kembali bersinar dalam hidup mereka.